Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa langsung join di grup Telegram dulu. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username MC Saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita lihat ya, untuk Bumi, hari ini Bumi closing di harga 165 dengan persentase plus 7,84%. Bumi sendiri kalau saya lihat dia sudah berhasil membuat rejection di EMA 90 ya. Ini rejection cukup kuat juga. Dan kalau kita ukur berdasarkan Fibonacci retracement di mana mostly kebanyakan ada potensi terjadinya rejection di 0,382 dan 0,618 ya. Jadi untuk Bumi by technical ini sebenarnya masih ada potensi untuk lanjut naik menuju 173, 174 ya. Sebentar. Tuh ya. By technical sih ada potensi ke area sana. 173 dan 201 ya. Jadi untuk Bumi by technical masih ada potensi untuk bergerak up. Sudah 4 hari ini Bumi naik terus ya. Naik terus diiringi dengan volume yang cukup tinggi ya kalau saya bilang, dan juga berhasil breakout EMA 21 dan 34-nya. Hal ini menunjukkan memang masih ada potensi untuk bergerak up di Bumi. Tapi kalau teman-teman baru masuk ya tentu saja resikonya lebih tinggi ya. Karena juga buy on strength ya seperti itu. Mungkin untuk Bumi ya segitu dulu ya. Kalau mau saya cekkan, saya bantu dari broker summary juga bisa. Bumi adanya akumulasi dari pihak YP dan MG nih yang paling banyak ya. YP kurang lebih rata-ratanya 161. Kalau dari MG rata-rata dari kalau dari MG rata-ratanya juga 161. Kalau kita lihat net, ternyata di sini yang akumulasi ada 4 broker besar ya, ada YP, IFLG, dan SQ. Rata-rata juga sama, 161, 161, 161, 160, 161 ya. Jadi perhatikan saja di sini ada YP yang paling banyak akumulasi di emiten Bumi ini. Oke ya. Kita lanjut, di sini ada saham PTBA. Nah, PTBA hari ini minus 0,71% ya. Ternyata PTBA juga sudah kelihatan adanya koreksi. PTBA juga sudah berhasil hit 4250 ya, Fibonacci 0,382. Nah, ini yang sedikit berbahaya. Kalau memang PTBA besok ya, kalau memang besok ya PTBA seumpamanya turun di bawah 4.200 ya, maka ada potensi untuk bergerak lanjut melemah nih ya. Ini yang teman-teman perlu notice, kalau memang seumpamanya besok PTBA turun di bawah 4.200 ya, kalau yang teman-teman mainnya short term ya nggak apa-apa, bisa short sell. Tapi kalau teman-teman yang mau main untuk mid term masih punya waktu untuk hold PTBA ini, ya apa di hold saja karena target PTBA itu masih di 4850 ya. Tapi kalau untuk short term maybe bisa jadi ada goncangan di sini ya. Jadi untuk PTBA by technical sih sudah saya bantu untuk jelaskan. Ya semoga saja besok masih bisa hijau ya untuk PTBA, karena setelah dia hit EMA 90
ada potensi untuk bergerak up. Oke ya. Jadi untuk PTBA mungkin segitu dahulu. Kita lanjut di sini ada saham MDKA. Nah, untuk MDKA ya perhatikan MDKA ada support line di harga 3.940 ya. Dan juga ada garis trend line nih bisa diperhatikan. Sudah berhasil kena nih hit lalu memang harganya drop ya, dia after hit langsung drop. Untuk PTBA, untuk MDK ini sebenarnya masih bermain di zona yang cukup rawan ya. Karena kenapa? Ini masih nggak bisa bertahan di atas 4.000 harganya MDKA ini dan malah ranging-ranging di support line 3.940. Ya, jadi ini sedikit berbahaya sebenarnya untuk MDKA. Better ya, better. Teman-teman kalau memang mau entry ya dengan low risk, ya teman-teman bisa entry ketika ya ketika dia sudah berhasil breakout ya 4.500 lah. 4.500 baru bisa entry. Atau kalau memang teman-teman sekarang masih punya barang MDKA, apakah MDKA masih ada potensi untuk bergerak naik? Ya menurut saya masih ada dengan tujuan untuk retesting EMA 90-nya lagi ya. Jadi memang masih ada potensi untuk bergerak up untuk retesting EMA 90 di harga 4.150-an. Oke ya. Jadi untuk MDKA teman-teman bisa pantau juga, bisa dianalisa kembali. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Nah, untuk Indi ya perhatikan 5 Oktober tadi closing di harga 3.320 tuh. Nah, ini candle-candle yang sedikit berbahaya sebenarnya ya. Doji-doji seperti ini sedikit berbahaya. Oke. Tapi kondisi stokastik momentum juga memang masih kuat ya, masih mengarah naik. Ada support di harga 3.150 di mana ini sebenarnya resistance sekarang become support. Untuk Indi resisten 3.500 masih belum sempat untuk disentuh. Kalau memang besok ini semuanya reverse minus 2%, ya wajar-wajar saja ya. Karena sudah naik berapa persen? Sudah naik 10%-an dalam waktu 2 hari. Ya, jadi untuk Indi kalau memang dalam waktu dekat koreksi ya wajar saja kalau saya bilang ya. Ini juga masih uptrend dan 3.500, 3.700 seharusnya masih bisa tercapai. Gitu ya, untuk Indi volume juga masih stabil kok ya. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Untuk Antam volumenya masih ya di sana-sana saja, masih relatif kecil ya. Kalau saya bilang untuk Antam ini ya let's see. Kita hapus saja. Ya, perhatikan untuk Antam ini memang ada support ya. Ada support line di 1870-an dan juga ada resistance line tuh. Di 2080 itu ada resistance line. Ya. After 2080 ada lagi di 2270. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan tuh ya. Tuh, ya. Apakah ada potensi untuk Antam lanjut bergerak up? Ya menurut saya as long dia bertahan di atas 1870 sih masih ada ya kemungkinannya untuk menyentuh 2080. Tapi yang sedikit berbahaya dan rawan bila Antam ada bila kondisi stokastik Antam di sini kalau memang seumpamanya ini dead crossing ini sedikit berbahaya ya. Sedikit berbahaya dan 1870 ini kalau di break wah ini tambah lebih berat ya. Antam nanti jatuhnya lebih berat kalau memang support di 1870 itu di break ya. Oke lah, kalau kita berbicara worst case, kalau memang 1870 seumpamanya ya, seumpamanya itu benar di break ya, maka next support Antam di berapa? Di 1815. Sekalian juga retesting Fibonacci 0,618 dan volume transaksi di tanggal 28 Juli ini cukup besar. Jadi ini bisa dijadikan support line juga atau support area ya seperti itu 1815. Ya, jadi ya saya asumsikan saja untuk Antam support kuatnya di
18.15 dan support terdekat 18.70. Itu ya, untuk Antam saya rasa sudah cukup clear. Ini masih belum kelihatan up ya. Saya kira bakal after dia hit 18.70 dia langsung naik breakout 22.70, tapi memang masih belum saatnya ya, belum saatnya. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Untuk Akra closing di harga 14.15 dengan persentase plus 0,71%. Volume di sini memang cukup ya aktif ya. Di Akra ini volumenya cukup aktif. Harga juga masih bisa bertahan di atas EMA 21, 34 dan 90, masih dalam kategori uptrend. Untuk Akra after dia breakout 14.55, saya yakin ada potensi besar untuk lanjut naik menuju 1.605 ya. Jadi untuk Akra ini sebenarnya masih ada target ya, masih ada target di atas, dan dia saja sudah berhasil breakout EMA, dia saja baru retesting EMA 34-nya ya, dia retest langsung naik. Ya kita berharap bahwa Akra bisa breakout 14.55 saja, karena after dia breakout sudah gampang untuk naik lagi ya. Jadi untuk Akra sebenarnya masih bisa kita tunggu, yang jelas ya ada potensi untuk mengarah ke area 1.600. Ada potensi ya. Better buy on breakout saja kalau Akra. Kita lanjut, di sini ada saham Coal. Untuk Coal hari ini volume juga cukup tinggi ya. Hari ini naik 18%. After tanggal 22 September ya, itu harganya dibanting turun dan hari ini baru kelihatan rebound dengan volume yang cukup tinggi. Ya, ada kemungkinan besar kita coba cek dulu lah dari broker summary-nya. Untuk Coal, perhatikan adanya akumulasi dari pihak SH, EP, dan PC nih. Ya, 3 broker ini bisa diperhatikan. SH kurang lebih ya punya barang 99.000 lot, rata-rata mereka di 453. Untuk EP rata-ratanya di 434 dan PC di 438. Nah, sekarang rata-rata posisi teman-teman masing-masing itu di berapa? Ya, sedangkan mereka punya barang 453 seharusnya masih bisa diangkat naik karena rata-rata mereka sendiri itu di harga 453. Nggak tahu lagi kalau memang dia sudah punya barang nih, dia malah averaging down hari ini juga bisa jadi. Ya, yang jelas kalau dilihat dari perdagangan hari ini rata-rata top broker akumulasi ya net buy itu di harga 453. Nanti strateginya bisa diatur sendiri, sesuaikan masing-masing. Kita lanjut, di sini ada saham BRMS. Untuk BRMS closing di harga 167 dengan persentase plus 4,38%. Ini target saya di 155 juga sudah berhasil di-hit ya. Dan dengan kondisi sekarang menurut saya BRMS ada potensi besar untuk lanjut naik tuh menuju 184. Karena kenapa? Harganya ini naik, volumenya juga naik tuh. Kondisi stokastik juga masih kencang dan golden crossing. Sementara after dia reversal, harganya turun, masih belum rebound ya, baru 2 hari saja reboundnya. Ini kurang lebih 2 hari memang sudah 20%-an, 19%-an ya. Jadi kalau memang dia sekalinya rebound, seharusnya bisa cukup jauh tuh ya, cukup jauh. Di 202 juga bisa. 212 ya. Ya, jadi ada support di 155, 2 resisten 184 dan 214 ya. Semoga saja bisa membantu ya. Semoga saja bisa membantu ya. Gitu untuk PRMS. Kita lanjut di sini. Kalau teman-teman mau cek, saya bantu cekan untuk broker summary juga bisa ya. Di sini untuk BRMS yang paling banyak akum ada YP dan DX ya. Dia sudah punya barang 791.000 lot untuk YP, untuk DX 608.000 lot. Rata-ratanya 167 dan 166 nih untuk BRMS ya. 167 dan 166. Gitu. Oke ya, untuk BRMS. Kita lanjut, di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI closing di harga 4450 dengan persentase minus 2,16% ya. Ini BBRI sudah berhasil breakout nih. Ya sudah berhasil breakout, retesting. Nah, kita tunggu. BBRI ini masih belum closing gap ya.
4760 dan 4860 ini masih belum di close ya. Jadi gapnya masih dibuka. Apakah ada potensi untuk BBRI bergerak mengarah ke arah sana? Menurut saya masih ada ya. Menurut saya itu masih ada karena ya kita tahu sendiri BBRI juga salah satu bank besar ya, emiten besar. Ini gap ini sudah menjadi kewajiban BBRI untuk ditutup. Jadi mau nggak mau seharusnya dalam in a short term ya ini ada potensi untuk ditutup. Yang 4860, 4850 itu seharusnya masih ada potensi untuk di-hit ya. Kalau kita berbicara persentase masih ada 6%, 5% ya. Itu bisa dimanfaatkan tuh momentumnya. Oke ya, jadi untuk BBRI mungkin segitu dahulu, volume juga masih volatile ya, meskipun hari ini minus 2%, tapi ya volumenya nggak besar ya, masih relatif normal ya gitu untuk BBRI. Cukup menarik ya. Kita lanjut di sini ada saham ICBP. Untuk ICBP closing di harga 8.650 dengan persentase plus 1,47%. Ya, untuk ICBP nih. Saya hapus dulu saja. Coba cek dari Fibonacci. Itu ya kurang lebih ini hit 0,618 lah ya. Tapi memang dalam kondisi bullish, jadi nggak seberapa perfect ini grafiknya. Atau bisa gini juga. Nah, perhatikan ya untuk ICBP, after dia hit 9575, itu maksimal poinnya, dia reject sampai breakout EMA 90. Ya, harganya jatuh sampai 8.100. Nah, after kita temukan ya poin tersebut, kita bisa cari nih targetnya. Nah, ini target 0,618 ini sudah di-hit ya. Permasalahannya kalau teman-teman baru beli 0,618 ini sudah di-hit nih ya. Rasio 0,618 9.050 ini harganya sudah di-hit. Tapi apakah masih ada harapan untuk ICBP untuk kembali naik? Ya menurut saya masih ada ya. Masih ada. Kalau memang ICBP semuanya berhasil membuat rejection di 8.500 dengan adanya swing low valid, maka ada potensi tuh untuk bergerak naik lagi. Ya, ada potensi untuk bergerak naik lagi. Ini volume juga masih stabil-stabil saja meskipun terkoreksi. Jadi ini masih oke sebenarnya untuk ICBP dan dari kondisi stock classic momentum adanya golden crossing ya. Nih adanya golden crossing. Jadi cukup bagus sebenarnya kalau kita bisa bilang ya. Ini adanya golden crossing, meskipun dia koreksi, volume juga masih stabil, dan posisi harganya nggak jauh dari EMA 90. Ada support juga di 8.500. Jadi kalau memang ICBP rebound, targetnya bisa di 9.050, ya. Atau sebenarnya sih 10.000 ini juga bisa dijadikan target ya. Tuh, ya. Jadi saya rasa untuk ICBP sudah cukup jelas ya. Kita lanjut di sini ada saham Raja. Tuh, Raja ini wow ya, ini naik terus. Grafiknya tetap di atas yang 90, 34 dan 21 ya. Masih bisa bertahan tuh untuk Raja ini. Tapi hari ini Raja minus 4%, ya ini ada potensi terjadinya dead crossing dari kondisi stokastik. Namun ya, even kalau memang Raja hari ini closingnya minus 4%, tapi volume transaksinya itu nggak seberapa besar. Jadi ya bagus ya kalau volume transaksinya, kalau memang volume transaksinya nggak seberapa besar itu bagus. Kita coba cek. Nah ini ada rejection tuh tepat di 0,618. Nah, masalahnya dia juga sudah hit nih 0,618 sudah berhasil di hit ya. Jadi untuk Raja ini teman-teman sih dengan kondisi sekarang ya bisa dipantau saja. Selama Raja masih bisa bertahan di atas 985, sorry bentar. Selama Raja masih bisa bertahan di atas 975 ya nggak apa-apa, di hold saja. Atau kalau teman-teman yang baru mau entry di Raja, bisa tunggu saja ketika dia breakout 1205 baru bisa entry. Tapi kalau memang belum berhasil breakout 1205, ya bisa wait and see ya karena dengan kondisi sekarang kalau teman-teman buy on breakout itu sudah pilihan yang terbaik kalau saya bilang ya. 1205 itu pilihan cukup safe dan aman. Tapi kalau teman-teman beli di posisi tengah-tengah ya kita nggak tahu itu mau dibawa kemana harganya. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Ya potensinya itu masih 50-50. Itu.
Untuk raja, ya mungkin segitu dahulu sih, ya. Bisa dianalisa lebih lanjut lagi. Saya bantu untuk sediakan dua support dan dua resisten saja. Dua resisten 1135, 1205, dan dua support di 895 dan juga 975. Oke ya, untuk raja. Kita lanjut di sini ada saham MLIA. Ya, ini saya baru tahu ternyata ada saham seperti ini ya. Sebenarnya oke ini sahamnya masih bertahan di atas 990, masih uptrend. Nah, tapi ya sudah kelihatan nih, sudah kelihatan adanya lower high, adanya lower low. Sebentar. Ada potensi untuk membuat lower low ya kalau saya bilang. Sebentar, sebentar. Oke ya. Sebenarnya ada garis trendline nih di sini. Jadi kalau memang dia mantul seumpamanya ya, kalau dia mantul itu targetnya untuk MLIA ini ya, targetnya target rebound ya. Target rebound itu masih ada di 570, itu masih ada harapan untuk menyentuh ke arah sana. Ya, after 570 juga ada di 610. Jadi kalau saya bilang untuk MLIA ini ya masih ada target untuk ke area sanaan. Tuh ya, 570 hingga 610. Jadi ya teman-teman perhatikan saja kalau memang MLIA masih bisa bertahan di atas trendline ini ya, saya buatkan garis saja biar nggak bingung ya, biar bisa dapat patokan harganya ya. Kalau memang dia masih bisa bertahan di atas 505 ya nggak apa-apa, di hold dulu ya, masih boleh hold. Tapi begitu dia sudah berhasil, seumpamanya dia sudah berhasil breakout 505, ya teman-teman sudah bisa mulai untuk kurangi porsi barang. Gitu ya. Jadi untuk MLIA ini masih bisa dipantau dan sebenarnya juga cukup oke ya. Cukup oke nih, cukup menarik kalau saya bilang. Oke ya. Kita lanjut. Sebentar, saya penasaran untuk transaksi dari broker summary. Oke ya, lumayan kecil ya. Lumayan kecil kalau saya bilang ini. 525 juta, 354 juta, rata-rata 550-an. AK dan BK nih, asing ya. Oke, kita lanjut. Sebentar, sebentar ya. Oke, Dan. Oke, untuk MLIA. Segitu dahulu, kita lanjut di sini ada saham kios. Nah, untuk kios ini masih ya range-range di sana-sana saja ya. Tuh, ya saya buatkan satu supply area ya. Saya buatkan satu supply area untuk kios ya. Ini supply area nih. Kotak ungu yang di atas ini merupakan supply area dan dua support ya. Dua support nih. Classic supportnya di 484 untuk kios ya. 484 itu bisa dijadikan classic support dan support kuatnya sendiri di harga 420. Ini kalau memang kondisi stokastik dari kios bisa golden crossing, ya maka lebih bagus ya. Kalau memang bisa golden crossing, maka lebih bagus karena kalau memang golden crossing, otomatis dia membuat rejection di garis EMA, di garis support lainnya 484. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau dia adanya reject, adanya swing low, dengan kondisi stokastik momentum yang golden crossing, nah teman-teman bisa optimis nih untuk kios berpotensi untuk breakout 590 dan lanjut bergerak up. Ya. Sementara kalau saya bilang sih kios masih ranging-ranging dulu nih pergerakannya. 484, 570, atau even bahkan bisa sampai di 420. Nih, ya jadi pergerakannya masih ranging-ranging dulu. Tuh ya. Jadi semoga saja bisa dapat gambaran atau bahkan mungkin bisa jadi di sini saja. Tuh ya. Jadi
Semoga saya bisa clear. Kita lanjut, di sini ada saham Becap. Becap ini MNC ya. MNC harganya sampai di 112 nih untuk emiten yang Becap ini. Volume juga masih kecil-kecil saja kalau saya bilang, tapi sudah ada trend line nih, small trend line. Nah, ini harganya juga sudah drop ya. Harga dari Becap ini juga sudah drop. Saya penasaran dengan transaksinya, jadi nanti kita coba cek ya. Transaksi dari Becap ini. Ini harganya sudah drop ya, seharusnya ada potensi tuh untuk rebound. 124, 137 juga bisa. Kalau memang transaksinya banyak ya kita bisa pantau. Nah, untuk Becap ada target resisten ya di 124 dan 137. Kita coba cek untuk Becap. Ya lumayan besar lah ini kalau saya bilang. BK dan YP nih yang pegang ya. BK ini masih simpan barang 653.000 lagi perdagangan hari ini. Kita coba cek dari tanggal berapa ini? 13 September ya. Kita coba cek dari 13 September. Sorry, enggak. 13 September. Nggak bisa ya. Oke, ini data dari 13 September ya. 13 September sampai 5 Oktober. Sorry, saya aturkan dulu 13. Nah, 13 September sampai 5 Oktober. Nah, ini data dari 13 September hingga 5 Oktober ya. Perhatikan di sini adanya akumulasi dari ZP dan YP ini paling banyak untuk Becap ini. Rata-ratanya 118, 125 ya. Dan hari ini Becap closing-nya 112. Jadi memang Becap ini sebenarnya cukup menarik ya. Kita bisa masukkan Becap ke dalam daftar watchlist. Ya, ini juga cukup menarik kalau saya lihat untuk Becap ini, oke? Mungkin segitu dahulu ya untuk Becap. Kita lanjut, di sini ada saham Sen. Wow, hari ini Sen naik cukup banyak ya, 20%. Tadi juga sudah hit area penting di 195, langsung rejection, membuat rejection. Oke. Sebenarnya untuk Sen ini kalau dibilang sih masih dalam kategori downtrend ya. Sen itu masih dalam kategori downtrend secara teknikal. Tapi kalau teman-teman yang mau main scalping ya nggak apa-apa. Memanfaatkan momentum saja, nggak perlu lihat sampai ke teknikalnya, hanya broker summary saja juga bisa. Jadi saya bantu untuk coba carikan data broker summary dari Sen. Ini ada akumulasi di perdagangan hari ini dari kode broker YP dengan rata-rata 182 ya. Tuh, jadi untuk YP ini masih akumulasi di Sen ini, oke ya. Ini bisa dimanfaatkan nih data dari broker summary-nya. Ya, bisa dicatat sendiri rata-rata YP, XJ, dan YJ. Oke, kita lanjut, di sini ada kita lanjut ya. Di sini ada saham CAK. Oke, untuk CAK tadi juga sempat naik tuh di harga 274, tapi ya gitu dibanding turun minus 6%. Nah, teman-teman ini bisa jadikan pembelajaran ya. Jangan sampai teman-teman beli di pucuk lalu ditinggal ya, nggak dipantau marketnya, tiba-tiba lihat di portofolio minus ya. Saya nggak mau sampai sebegitunya, jadi tetap harus waspada ya. Jangan di loss ya. Jangan segala hal itu di loss, tetap perlu dipantau. Untuk chart, apakah masih uptrend? Ya, saya bilang sih masih uptrend dengan database dari technical ya. Karena harga juga masih bertahan di atas EMA 21 di K4. Itu simpel saja. Kalau memang masih bisa bertahan ya masih uptrend ya. Tapi hari ini minus 6% diiringi dengan volume yang cukup tinggi ya. Sampai-sampai ini kondisi stokastik slow-nya itu
nggak jadi golden crossing tuh ya dari CAC ini. Saya juga penasaran dari broker summary di CAC ini. Ya, kita coba cek. Tuh, perhatikan CAC adanya akumulasi dari pihak AK, PD, dan YP itu. Nah, kelihatan ya, ini rata-ratanya 258, 246. Ya masih kesangkut mereka, ya mereka itu masih nyangkut. Kalau saya bilang ini sudah net ya. Tuh, ini sudah net ini. YP masih punya barang malah sisa-sisa 1,3 eh, berapa ini miliar. Tuh ya, jadi rata-rata mereka masih di atas. Gitu ya, saya rasa sudah cukup jelas tuh. Nanti bisa tulis di kolom komen. Sebenarnya Cak hari ini permainan Cak bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut di sini ada saham BEPS. Untuk BEPS ya sementara masih ranging-ranging dulu, masih belum berani untuk di bawah 4.000 ya. Sudah berani sih tapi nggak jauh-jauh amat ya. Jadi masih di sana-sana dulu untuk BEPS. Ya, apakah ada potensi untuk terjadinya heavy sideways lagi ya? Bisa jadi ya, bisa jadi. Selama dia belum confirm untuk breakout ya ada potensi untuk terjadi hal yang sama, tren yang sama, style yang sama, yaitu sideways. Ya, dia masih belum berani untuk keluar. Volume juga masih volatile ya, ini masih ya aktif kalau saya bilang ya. Dan untuk BEPS begitu dia rebound ya kita tahu sendiri kalau BEPS rebound satu hari itu juga bisa 7%, 5%, 10% gitu ya. Jadi begitu dia explode ya ada potensi untuk hit EMA 90 di harga 4.500-an. Yaitu sekalinya explode, oke. Jadi nanti bisa dinotis teman-teman sekalian. Kita lanjut di sini ada saham Unilever. Unilever masih bergerak sideways saja kalau saya bilang tuh. Ini hati-hati ya kalau teman-teman baru beli ini harus hati-hati karena Unilever sendiri itu sudah Unilevernya sendiri itu sudah berada di resistance area dan dari kondisi stokastik ini ada potensi terjadinya dead crossing. Bila memang terjadinya dead crossing ya, maka ada potensi untuk Unilever lanjut turun menuju 4.660. Jadi kurang lebih nanti polanya seperti ini or even more worse ya, bahkan lebih gawat bisa-bisa. Tuh ya. Bisa jadi di 4.500. Itu skenario jeleknya. Skenario bagusnya apa? Ya, skenario bagusnya ada potensi untuk hit lanjut naik di 5.080. Oke ya. Tapi apakah 4.860 ini merupakan resisten kuat ya? Menurut saya ini memang cukup kuat resistennya. Jadi ada potensi terjadinya rejection dan swing high valid. Nah, itu teman-teman harus notice tuh. Ya. Jadi untuk Unilever segitu dahulu. Lanjut di sini ada saham MTech. Untuk MTech closing di harga 16.25 dengan persentase plus 4,84%. Nah, untuk MTech sendiri ada potensi untuk bergerak up tuh menuju 17.25. Itu ada potensi ya. MTech ini memang ada potensi untuk bergerak ke area sana. After dia breakout, tentu saja ada yang namanya pullback ya. Pullbacknya ya targetnya di 17.25, 1.700 di area sanaan. Sudah cukup clear ya untuk MTech ya. Mungkin simple saja sih. Karena dia juga sudah hit demand areanya dan memang terlihat adanya rejection. Mungkin segitu dahulu pembahasan saya hari ini. Semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram. Goodbye.